negara kita Indonesia akan menerapkan redenominasi rupiah. Nah, Menteri Keuangan Pak Purbaya akan menerapkan undang-undang untuk pembahasan tentang redenominasi ini. Rencana tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rencana strategis melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, PMK 70/2025 ini, ia tetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025. Nah, apa kamu tahu apa itu redenominasi? Redenominasi adalah penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengubah nilai mata uang tersebut. Caranya dengan menghapus sejumlah angka nol pada nominal mata uang. Dengan redenominasi ini, rupiah pecahan Rp1.000 akan berubah menjadi Rp1. Langkah ini dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2027 sebagai bagian dari pembenahan sistem moneter nasional. Mata uang rupiah, jika dibandingkan dengan uang negara lain terlihat sangat banyak angka nolnya. Hal tersebut membuat juga mempengaruhi citra di dalam negeri seperti uang yang besar, namun tidak cukup untuk membeli sesuatu. Secara psikologis barang yang kita beli terasa mahal, begitu pula dengan citra rupiah di mata internasional. Uang kita terlihat lemah, dan terlihat terkena hiperinflasi yang tinggi. Jika dibandingkan dengan mata uang dolar, pound sterling, bahkan ringgit Malaysia, sedangkan mata uang kita terlihat sangat lemah. Jika diberlakukan redenominasi, apa saja sih manfaatnya buat kita? Yang pertama adalah menyederhanakan angka dalam transaksi, yaitu harga yang tadinya Rp10.000 menjadi Rp10, sehingga transaksi lebih mudah dan terlihat rapi, karena angka nolnya yang tidak terlalu banyak, dan sesuai angka psikologis kita. Dan yang kedua adalah mempermudah pencatatan sehingga pencatatan keuangan perusahaan dan pemerintah jadi lebih ringkas. Risiko salah tulis karena angka nol yang banyak bisa berkurang. Mempermudah analisis laporan keuangan jadi lebih cepat karena tidak panjang dan berlebihan. Hal tersebut juga mempengaruhi berkurangnya salah input data keuangan. Karena jika tidak memasukkan angka nolnya satu saja bisa merusak data keuangan. Nah, dengan adanya redenominasi bisa mengurangi risiko tersebut. Dan yang ketiga adalah mendukung stabilitas ekonomi Indonesia. Tentu hal tersebut dapat membangun kepercayaan terhadap mata uang Indonesia. Dan ketika rupiah memiliki tampilan yang lebih sederhana, persepsi masyarakat dan investor melihat nilai uang yang semakin dipercaya kredibilitasnya, sehingga menciptakan investasi dalam negeri. Ketika investasi masuk, maka akan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Investasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan-kawasan yang berpotensi, sehingga para investor juga akan senang melihat hal tersebut. Dan kenapa redenominasi harus dilakukan ketika ekonomi stabil? Karena redenominasi hanya bisa berjalan saat inflasi rendah, dan ekonomi juga harus tumbuh dengan baik, agar kondisi masyarakatnya tenang. Redenominasi juga bukan hanya sekedar menghapus angka nolnya saja, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik. Ketika ekonomi lagi baik, maka masyarakat akan merasa aman. Rasa aman membuat masyarakat percaya proses yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral. Dengan kepercayaan yang tinggi, masyarakat tidak panik, tidak menarik uang besar-besaran, dan juga tidak menaikkan harga barang seenaknya, sehingga semua tetap berjalan dengan lancar. Beberapa negara pernah mencoba redenominasi, tetapi hasilnya gagal atau tidak berjalan mulus akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan redenominasi dan ketidakstabilan ekonomi. Dan berikut negara-negara yang gagal menjalankan kebijakan redenominasi. Yang pertama ada negara Turki. Negara ini pernah melakukan kebijakan redenominasi pada tahun 1990, namun gagal akibat adanya inflasi yang tinggi tidak terkendali dan utang pemerintah yang besar, sehingga menghentikan kebijakan tersebut. Namun pada tahun 2001 sampai 2004 Turki melakukan redenominasi lagi dan berhasil. Kemudian ada negara Zimbabwe. Negara ini pernah mengalami hyperinflasi ekstrim, hingga ratusan juta %, harga barang bisa naik hanya dalam hitungan jam. Dan pemerintah Zimbabwe mencoba redenominasi dengan menghapus nolnya berkali-kali. Mulai dari tahun 2006 sampai 2009 dengan menghapus 12 angka nolnya.
Namun percobaan itu semua gagal karena akar masalahnya tidak pernah diselesaikan. Mulai dari ekonomi yang tidak stabil, pemerintah yang terus mencetak uang, sehingga masyarakat tidak percaya dengan mata uangnya sendiri. Nah, itulah penjelasan singkat dan negara yang gagal meredenominasi mata uangnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah redenominasi rupiah bakal terlaksana dengan lancar? Apakah waktunya sudah tepat untuk saat ini? Berikan masukanmu di kolom komentar.